Apakah muhasabah diri sama dengan tazkiyatun nafs? Muhasabah diri itu bagian dari usaha tazkiyatun nafs. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum Allah menghisab kalian. Hisab di sini bukan kenyot. Hisab di sini artinya hasaba yahsibu. Koreksi. Koreksi itu evaluasi. Evaluasilah amal kalian sebelum Allah mengevaluasinya. Gitu. Nah, berarti muhasabah ini sering dilakukan di akhir-akhir tahun kadang. Di akhir-akhir tahun memuhasabah diri, menghitung-hitung tahun ini kira-kira ya Allah selama setahun banyak amal solehnya apa banyak amal salahnya. Sehingga ketika kita menyadari banyak amal salah yang kita lakukan, sehingga peluangnya kita akan bertobat. Nah, bertobat ini bagian dari mensucikan jiwa. Berarti muhasabah itu adalah salah satu sarana kita untuk tazkiyatun nafs. Dan alangkah baiknya muhasabah itu kita lakukan bukan setahun sekali, tapi setiap hari. Pernah kita dengar riwayat kan? Kata Nabi bentar lagi akan masuk calon penghuni surga. Para sahabat kalau dengar begitu Pak iri. Sehingga gak ada punggungnya yang bengkok begini, tegak semua. Siapa orang beruntung itu ya? Siapa orang beruntung itu ya? Itu yang ada di hati sahabat. Tidak lama kemudian masuk laki-laki biasa, tidak berpenampilan menari, tidak, biasa-biasa aja. Jenggotnya masih basah karena air wudhu. Dia bawa sendal pula masuk ke masjid. Kalau bahasa kita sekarang agak-agak culun orangnya. Tapi bayangkan, dia disebut oleh Nabi calon penghuni surga. Kalau orangnya masuk gede, tinggi, gagah, wajah bercahaya, glowing gitu. Ini skincare kan dia. Wajahnya glowing gitu, kelihatan bercahaya, tampak solehnya wajah. Ini manusia biasa. Manusia biasa. Sehingga yang paling penasaran Abdullah bin Umar. Ketika dia pulang kata Ibnu Umar, wahai saudaraku, aku punya masalah sama ayahku. Bolehkah aku numpang bermalam di rumahmu 3 malam? Baik. Sambutnya. Bermalamlah Ibnu Umar di rumahnya. Tidak tidur Ibnu Umar, nguping. Amal apa yang dilakukannya di malam hari? Perbuat apa yang dibuatnya di siang hari? Kok dia disebut Nabi calon penghuni surga? 3 hari 3 malam tidak ketemu. Akhirnya pamit, terima kasih. Kau sudah menampungku 3 malam. Mohon maaf. Loh, apa yang perlu ku maafkan kata tuan rumah? Sebenarnya aku gak punya masalah dengan ayahku. Ketahuilah, sebelum kau datang 3 hari yang lalu ke majelis di depan Rasulullah, Nabi berkata, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Kami penasaran. Yang paling penasaran aku. Maka aku bermalam di rumahmu. Aku mengintai-intai amal apa yang kau lakukan yang sekiranya bisa kuikuti supaya Rasul menyebutku calon penghuni surga juga. Amal apa sebenarnya yang kau lakukan? Kata laki-laki ini nggak ada. Nggak ada. Aku sholat seperti sholat kalian. Aku puasa seperti puasa kalian. Nggak mungkin kata Ibnu Umar. Kau pasti punya amalan yang hebat sehingga kau disebut calon penghuni surga. Lama tercenung laki-laki. Mungkinkah ini wahai Ibnu Umar? Apa itu kata Ibnu Umar dengan penuh antusias? Sebelum tidur aku selalu memuhasabah diri. Dosa apa yang kulakukan hari ini? Lalu aku memaafkan semua kesalahan orang lain. Kalau ada kaum muslimin yang menzolimiku, aku memaafkan mereka sebelum mereka minta maaf padaku. Lalu aku pun beristighfar kepada Allah atas segala kesalahan yang kulakukan pada hari ini. Rupanya muhasabah tiap hari. Maka Nabi anjurkan juga kita beristighfar 70 kali, 100 kali dalam sehari. Termasuk Fatimah Az-Zahra kan? Apa kata Nabi pada Fatimah? Fat, maukah engkau kuberitahu siapa wanita penghuni surga? Fatimah kan pede, karena dia anaknya Nabi, perangainya, sifatnya, wajahnya mirip sama Nabi. Orang banyak memuji-muji Fatimah, wanita penghuni surga. Maka Fatimah yakin Rasul akan menyebut dirinya. Siapakah wanita yang beruntung itu ya Rasulullah? Kata Fatimah sambil ngelandop di tangan Nabi. Fatimah ini manja luar biasa sama bapaknya. Kata Nabi, dia hidup di ujung kota Madinah.
namanya si Fulana. Fatimah kecewa, yang disebut bukan dia. Akhirnya apa yang dilakukan Fatimah? Dikunjunginya tuh wanita. Datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru masuk rumahnya sederhana, tidak ada apa-apa, tidak ada perabot. Yang ada cuma paku lah kira-kira gitu biar mudah kita ngingetnya ya. Nggak tahu di zaman itu udah ada paku apa belum dah. Cuma biar mudah ngingetnya dah gitu ya. Ada paku di dinding, ada handuk kecil. Ada rotan gantung. Ada kipas. Kipas begini. Fatimah ngeliat. Nah, ngobrol. Ini buat apa? Ini buat apa? Ditanya semua tuh. Ini handuk kecil buat apa? Kata istrinya, kalau suamiku pulang pasti dia letih. Aku mengelap keringatnya dengan handuk kecil ini. Ini bukan nyindir ya Bu ya. Aku ngelap keringatnya dengan handuk kecil ini. Kalau badannya masih berkeringat juga karena panas, ku kipas dengan kipas ini. Menjelang tidur kata dia, ku ambil rotan ini, ku berikan pada suamiku. Kalau ada tingkah istrimu hari ini yang tidak menyenangkan hatimu, cambuk istrimu asal engkau ridho. Fatimah pulang sambil menangis. Ini penyebabnya kenapa dia disebut wanita penghuni surga. Kata kuncinya lagi-lagi tazkiyatun nafs, muhasabah. Lihat, suamiku adakah yang tidak pantas hari ini yang kulakukan? Seandainya ada yang tidak pantas, pukullah aku, supaya Allah tidak tanyakan itu padamu kelak di yaumil akhir. Muhasabah lagi kan? Harian muhasabahnya. Cuman ibu-ibu gak usah ekstrim kayak gitu, gak usah. Gak usah ekstrim kayak gitu. Kalau ada sisa uang sayur, tabung, pasang AC di rumah, jadi gak perlu dikipas. Suami pulang hidupin AC. Suami pulang hidupin AC-nya. Itu aja. Nggak usah ekstrim benar pula, nanti paku di tembok ruang tamu itu. Apa-apaan Bu? Gara-gara Ustadz Edison. Masalahnya. Jadi muhasabah itu hanya bagian saja dari usaha untuk tazkiyatun nafs. Insyaallah begitu.